Sunan Kalijaga merupakan salah satu anggota Wali Songo yang paling terkenal dan berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Sosoknya yang legendaris memiliki kisah hidup yang penuh lika-liku, dari seorang pencuri hingga menjadi wali yang dihormati. Bahkan ilmunya ditakuti para dukun sakti di masa lampau. Bagaimana kisahnya? Tonton videonya sampai akhir, dan tak lupa saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, kesehatan, dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Di masa lalu, para dukun sakti bukanlah orang sembarangan. Mereka dipercaya bisa menyembuhkan orang sakit, tapi juga bisa mengutuk siapa saja yang berani menentang mereka. Dengan mantra-mantra gaib, mereka bisa menghilang, kebal terhadap senjata, bahkan mengendalikan roh halus untuk menyerang musuhnya. Orang-orang takjub, takut, bahkan tunduk pada mereka. Para penguasa memakai jasa mereka. Para rakyat kecil tak berani membangkang. Tapi di balik semua itu, ada satu ketakutan yang tak pernah mereka ceritakan. Sebuah nama yang membuat mereka gelisah, bahkan membuat ilmu mereka tak berfungsi sama sekali. Nama itu adalah Sunan Kalijaga. Bagaimana bisa seorang wali Allah membuat para dukun sakti kehilangan kekuatannya? Apa ilmu yang dimilikinya? Dan, apakah benar, ada dukun yang menantangnya dalam duel ilmu? Kisah ini bukan sekadar legenda. Ini adalah rahasia yang selama ini disembunyikan. Namanya, Sunan Kalijaga. Tapi ia bukan wali biasa. Ia berbeda. Tidak seperti wali lain yang berdakwah dengan kitab dan khutbah panjang. Sunan Kalijaga punya cara lain. Cara yang membuatnya begitu disegani, sekaligus ditakuti. Ia tidak selalu berpakaian seperti ulama. Kadang, ia hanya duduk di sudut pasar, mengamati orang-orang. Kadang, ia ikut bekerja bersama rakyat, tanpa ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Dan anehnya, setiap kali ia berbicara, orang-orang mendengarkan. Seakan-akan ada kekuatan tak terlihat di balik kata-katanya. Para dukun sakti awalnya tidak peduli. Mereka menganggap Sunan Kalijaga hanyalah seorang pengembara biasa. Tapi satu persatu, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mantra yang biasanya berhasil, tiba-tiba tak berfungsi. Ajian yang mereka banggakan, tiba-tiba tak lagi berdaya. Siapa sebenarnya Sunan Kalijaga? Apa ilmu yang dimilikinya? Dan mengapa semakin banyak dukun yang mulai takut kepadanya? Para dukun sakti mulai menyadari sesuatu. Setiap kali mereka mencoba menguji kekuatan Sunan Kalijaga, sesuatu yang aneh terjadi. Ilmu mereka seakan menghilang. Mantra mereka tak lagi mempan. Ajian kebal yang selama ini mereka banggakan, tiba-tiba menjadi sia-sia. Dulu, mereka bisa tertawa di depan orang-orang. Mereka bisa menantang siapa saja. Tapi sekarang, bahkan menghadapi Sunan Kalijaga pun mereka tak berani. Apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya ada pada satu ilmu. Ilmu yang tak bisa dipelajari dari kitab kuno. Ilmu yang tak membutuhkan mantra panjang. Ilmu yang membuat semua kekuatan duniawi menjadi tidak ada artinya. Ilmu itu bernama Kalimasada. Kalimasada, bukan ajian kebal, bukan ilmu sihir, tapi sebuah kekuatan yang berasal dari keyakinan sejati. Ini bukan sekadar kata-kata, tapi energi yang mampu menghancurkan segala tipu daya ilmu hitam. Para dukun yang dulu sombong kini mulai gentar. Mereka mencoba melawan, tapi tak ada satupun yang bisa menandingi Sunan Kalijaga. Bukan karena beliau memiliki kesaktian, tapi karena beliau memiliki sesuatu yang lebih besar, keyakinan yang tak tergoyahkan. Di antara para dukun sakti, ada satu yang paling ditakuti. Namanya Ki Jagabaya. Ia bukan dukun biasa. Ilmunya sudah diuji dalam ratusan pertempuran. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Dan kali ini, ia menantang Sunan Kalijaga. Ki Jagabaya, dengan suara lantang. Sunan Kalijaga, aku dengar kau bisa menundukkan banyak dukun. Tapi aku, bukan sembarang dukun. Jika kau memang sakti, hadapi aku sekarang. Sunan Kalijaga tidak marah. Tidak pula takut. Ia hanya tersenyum dan berkata, Sunan Kalijaga, wahai Ki Jagabaya, mengapa kau masih percaya pada kekuatan yang akan musnah? Ki Jagabaya mulai menyerang. Mantranya bergema di seluruh hutan. Angin bertiup semakin kencang. Api di sekelilingnya membesar. Tapi anehnya,
Sunan Kalijaga tetap diam. Tidak bergeming sedikit pun. Makhluk-makhluk halus yang dipanggilnya melesat menuju Sunan Kalijaga. Semua yang melihatnya pasti mengira Sunan Kalijaga akan kalah. Tapi yang terjadi, sebaliknya. Sunan Kalijaga. La ilaha illallah. Ki Jagabaya tidak percaya. Ilmunya yang selama ini selalu berhasil, kini tak berdaya. Ia mencoba mengucapkan mantra lagi, tapi suaranya tercekat. Kakinya melemas. Dan di hadapan Sunan Kalijaga, dukun terkuat itu justru jatuh bersimpuh. Ki Jagabaya, suara gemetar. Bagaimana bisa aku kalah? Sunan Kalijaga, suara lembut. Karena tidak ada yang lebih besar dari cahaya kebenaran, Ki Jagabaya. Semua yang berasal dari kegelapan, pasti akan sirna pada akhirnya. Dan malam itu, dukun yang paling ditakuti di tanah Jawa akhirnya bertobat. Ilmu hitam yang selama ini ia banggakan, tak ada artinya di hadapan iman yang sejati. Sejak malam itu, Ki Jagabaya bukan lagi seorang dukun sakti. Ia telah berubah, bukan karena kalah dalam pertarungan, tapi karena hatinya telah terbuka oleh cahaya kebenaran. Dan apa yang terjadi selanjutnya, mengejutkan semua orang. Mereka yang dulu mengandalkan ilmu hitam, kini sadar. Mereka telah ditipu oleh kekuatan yang mereka kira abadi. Mereka memilih meninggalkan semuanya, dan mengikuti ajaran Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Jimat bisa hilang, mantra bisa terlupakan, tapi cahaya di hati kalian akan tetap menyala selamanya, jika kalian memilih jalan yang benar. Sejak hari itu, banyak dukun sakti yang bertobat dan mengikuti ajaran Islam. Ilmu hitam yang dulu merajalela, perlahan menghilang dari tanah Jawa. Sampai hari ini, kisah Sunan Kalijaga masih hidup. Bukan sekadar legenda, tapi sebagai bukti bahwa kegelapan tak akan pernah menang melawan cahaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah sejarah yang penuh misteri.